Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Ali Mahfud, kelas B21 semester 2, berkaitan dengan tugas ujian akhir sekolah atau UAS mata kuliah akhlak tasawuf tentang konsep ajaran tasawuf Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Pertama, biografi dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau termasuk pengarang kitab Al-Hikam yang cukup masyhur atau populer di negeri kita ini. Di pondok pesantren sering dikaji, yaitu kitab Al-Hikam, kitab yang terfokus membahas tentang ilmu tasawuf dan ilmu akhlak. Selanjutnya, nama lengkap beliau adalah Syekh Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau lahir di Iskandariyah, negara Mesir, pada tahun 648 Hijriah atau 1250 Masehi, dan beliau meninggal di Kairo pada tahun 709 Hijriah atau 1309 Masehi. Beliau dijuluki Al-Iskandari atau As-Sakandari, merujuk dari kota kelahirannya. Beliau, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, termasuk tokoh sufi dan dikenal luas di bidang tasawuf sebagai seorang master atau syekh besar ketiga di lingkungan thariqah Sufi Syadziliyah. Ia menimba ilmu dari beberapa syekh secara bertahap. Gurunya yang paling dekat adalah Abu Al-Abbas Ahmad Ibnu Ali Al-Ansori Al-Mursi, atau yang masyhur dengan disebut dengan Syekh Al-Mursi. Syekh Al-Mursi ini adalah murid dari Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili, yaitu pendiri thariqah Asy-Syadzili atau thariqah Syadziliyah. Konsep ajaran tasawuf Syekh Ibnu Athaillah. Konsep tasawuf Syekh Ibnu Athaillah yang dapat dijadikan sebagai pendekatan konseling sufistik itu konsep tasawuf yang ada di dalam kitab Al-Hikam, yaitu konsep ajaran yang lebih menitik beratkan pada konfigurasi berupa 1. Riyadhah al-qulub atau pembersihan hati. 2. Dengan pembinaan akhlak. Nah, jadi konsep dari ajaran tasawuf secara garis besar ada 2, yaitu riyadhatul qulub, pembersihan hati. Yang kedua, pembinaan akhlak. Akhlak terhadap makhluk, terhadap Allah, makhluk terhadap sesamanya. Yang pertama, konsep riyadhah al-qulub atau pembersihan hati. Syekh Ibnu Athaillah mementingkan dan menekankan pada aspek hati yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini beralasan bahwa hati merupakan sasaran utama atau suatu pondasi dalam membentuk kepribadian yang baik, sehat, dan berakhlakul karimah. Kitab Al-Hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalamnya mengungkapkan mengenai riyadhatul qulub dapat diaplikasikan dan diterapkan dengan cara 1. Dengan cara ikhlas supaya hatinya bersih, yaitu bisa ditempuh diterapkan dengan cara 1, yaitu ikhlas. Ikhlas adalah penyucian atau pemurnian niat dari seluruh noda dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Dengan sabar. Sabar adalah menahan diri segala kesulitan, menahan agar tidak mudah putus asa, menahan diri agar tidak mudah berkeluh kesah, menahan diri dari segala kesulitan. Yang nomor 3, bentuk pensucian hati atau riyadhatul qulub, yaitu dengan cara ridho. Ridho itu menerima semua kejadian yang sedang menimpa dirinya dengan lapang dada.
Yang nomor 4, dengan cara tawadhu. Orang yang tawadhu dan orang tersebut merasa masih kurang banyak melakukan amal ibadah dan amal-amal positif lainnya. Tawadhu di sini maksudnya yaitu rendah hati. Yang nomor 5, tawakal. Tawakal itu mengurusi segala urusan, hanya menggantungkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 6 yaitu roja. Seseorang yang memiliki sikap mental yang optimis dalam mengharapkan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang soleh. Yang nomor 2, membina akhlak. Konsep tasawuf yang kedua itu membina akhlak. Di dalam kitab Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah ingin membangun karakter-karakter manusia yang berakhlakul karimah dan bertakwa. Secara umum, Ibnu Athaillah menyebutkan karakter akhlakul karimah dan bertakwa diantaranya yaitu bisa ditempuh dengan cara 1, husnudzon, selalu memiliki prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala ketentuan qadha maupun qadarnya, baik sesuatu yang diterimanya itu berupa kenikmatan maupun kesusahan dan musibah. Kemudian berusaha keras dan berikhtiar untuk menyelesaikan segala urusan dan kepentingannya. Yang nomor 2, dengan cara introspeksi diri. Introspeksi diri itu memikirkan kembali semua perbuatan yang telah dilakukan. Dari perbuatan yang telah dilakukan tersebut, apakah mengandung nilai kebaikan atau keburukan. Yang nomor 3, untuk membina akhlak itu dengan cara istiqomah. Nah, di sini yaitu dengan cara melaksanakan amal ibadah dengan terus-menerus menjalankan ibadah dengan cara istiqomah. Selanjutnya, alasan saya memilih konsep tasawuf Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ada beberapa alasan. Yang pertama, kedalaman spiritual beliau. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari adalah salah satu sufi besar dalam tradisi Islam. Karyanya terutama yaitu kitab Al-Hikam yang sudah masyhur di negara kita ini. Yang nomor 2, pesan-pesan spiritualnya bersifat universal dan dapat diaplikasikan oleh individu dari berbagai latar belakang dan zaman. Alasan ketiga, Syekh Ibnu Athaillah memberikan panduan praktis dengan bagaimana cara menjaga hati, mengatasi ego, dan mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah dan perilaku sehari-hari. Yang keempat, ajaran beliau menunjukkan bagaimana tasawuf bisa berjalan seiring dengan syariah Islam atau hukum Islam. Yang nomor 5, ajaran dan karya beliau telah memberi pengaruh positif pada individu dan komunitas. Yang nomor 6, fokus utama dalam ajaran beliau yaitu bagaimana memperbaiki dan memperdalam hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 7, sebagai salah satu tokoh penting dalam thariqah Syadziliyah, ajaran-ajaran Syekh Ibnu Athaillah membentuk dan mempengaruhi perkembangan tasawuf di dunia Islam. Sekian, terima kasih. Itu adalah paparan saya tentang konsep tasawuf Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.